Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel saya. Nah, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bahasa pemrograman Python gitu ya. Nah, kita akan membahas fundamentalnya terlebih dahulu atau dasar-dasarnya dari bahasa pemrograman Python ini gitu ya. Di video ini kita akan spesifik membahas aturan dasar Python gitu ya, dan kita akan membuat program pertama kita menggunakan bahasa Python gitu ya. Nah, ini adalah aturan dasar Python yang teman-teman harus ketahui ya sebelum kita memulai eh, pemrograman Python atau kita belajar Python. Ini aturan-aturan dasar yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ya. Oke, pertama, biasanya setiap satu statement atau satu pernyataan itu ditulis dalam satu baris ya. Ya, jadi di Python ini kalau kita mau membuat statement atau pernyataan eh, itu ditulisnya dalam satu baris tunggal gitu ya. Nah, namun kalau misalkan statement kita itu terlalu panjang gitu ya, kita bisa menggunakan slash, tanda slash ini lalu kita enter ke bawah gitu. Jadi walaupun ada dua baris, itu dianggapnya eh, menjadi satu statement gitu ya. Statement itu ya pernyataan kita atau sintak kita dalam bahasa pemrograman, dalam bahasa Python maksudnya gitu ya. Nanti kita akan bahas maksudnya apa statement itu. Gitu. Lalu di Python mengenal istilah identasi atau gampangnya tab gitu ya. Jadi identasi ini berpengaruh sekali dalam Python gitu ya. Nah, gunanya untuk membuat satu blok gitu ya. Jadi kalau dalam istilah pemrograman ada istilahnya block statement gitu. Nah, block statement ini merupakan kumpulan-kumpulan dari statement gitu ya. Nah, di bahasa pemrograman selain Python, misalkan Java ataupun PHP, nah block statement ini biasanya ditandai dengan tanda kurung kurawal gitu. Nah, tapi kalau di Python untuk membuat block statement ini kita menggunakan identasi atau tab gitu ya. Lalu Python ini bersifat case sensitif, artinya besar kecilnya itu berpengaruh. Jadi kalau kita membuat variabel A gitu ya, yang A pertama itu A kapital dan yang variabel yang kedua dengan A juga tapi dia huruf kecil gitu ya. Itu akan berpengaruh gitu. Nah, nanti kita akan bahas gitu. Kita akan contohkan gitu. Lalu untuk membuat komen gitu ya, itu kita bisa menggunakan kalau kita membuat komentar itu bisa menggunakan tanda pagar gitu ya. Kalau misalkan kita mau memberi komentar statement dalam satu baris gitu ya. Nah, komentar ini artinya eh, statement-statement yang kita buat atau yang kita tulis dalam bahasa Python gitu ya, itu tidak akan dieksekusi oleh mesin gitu. Jadi dia akan diabaikan saja gitu, tidak akan dieksekusi. Jadi si si komputer atau PC ini menganggap ini hanya informasi saja atau komentar saja gitu, sehingga dia tidak perlu mengeksekusinya. Nah, itu kalau misalkan komentar dalam satu baris ya. Tapi kalau misalkan kita mau memberi komen ya dalam beberapa baris gitu ya atau multi baris gitu ya, kita bisa menggunakan string literal ya atau tanda kutip tiga tanda kutip gitu ya, atau kutip dua atau kutip satu gitu ya. Nah, tapi walaupun ini bisa dijadikan komentar, eh ya ini beberapa informasi ini tidak direkomendasikan karena menganggapnya ini string gitu ya. Gitu. Jadi baiknya ya kita gunakan untuk kalau kita membuat komen itu menggunakan tanda pagar saja, baris per baris gitu. Oke, nah itu aturan dasar yang teman-teman harus ketahui gitu ya. Nanti kita akan praktekkan gitu. Oke, lanjut. Nah, kita ingin menampilkan sesuatu di layar gitu. Nah, kita jika ingin menampilkan sesuatu di layar gitu ya, kita bisa menggunakan fungsi print gitu. Nah, print ini akan menampilkan sesuatu mau teks, angka ataupun variabel gitu ya ke monitor ya. Itu kita bisa menggunakan function print ini gitu ya. Nah, jika kita ingin menampilkan teks gitu ya, kita bisa menggunakan tanda kutip tunggal ya atau ganda ya untuk menampilkan teksnya gitu. Contoh di sini ada print
hello world, maka nanti akan tampil di layar yaitu hello world gitu ya. Atau print selamat datang di Python gitu. Oke, mungkin kita akan contohkan saja dulu ya. Oke, sebelumnya pastikan teman-teman sudah menginstal text editornya ya atau idenya gitu ya, bebas mau pakai ide atau eh, text editor, saya kembalikan ke teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mengikuti saya, bisa di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Oke, nah untuk mempermudah kita, kita buat folder latihan dulu gitu ya. Misalkan di sini saya akan buat folder latihan Python fundamental gitu ya. Nah, kita masuk. Kalau cara saya biasanya saya membukanya pakai command prompt gitu ya, langsung ketik aja cmd, maka akan tampil eh, command prompt-nya. Nah, sebelumnya saya akan informasikan dulu saya pakai Python versi apa sih gitu ya. Saya coba ketik Python. Nah, di sini saya menggunakan Python versi 3.13.0 ya gitu ya. Jadi saya menginstalnya pada bulan Oktober tanggal 7 gitu ya. Saya menggunakan Python versi 3.13. Jadi teman-teman bisa eh, menggunakan versi yang sama ataupun versi yang lebih baru ya. Kalau kalau nggak salah versi 3.13.7 kalau nggak salah. Maaf kalau koreksi saya kalau salah gitu ya. Atau di bawahnya juga boleh, tapi kalaupun mau di bawahnya saya rekomendasikan teman-teman menggunakan Python versi 3 ke atas ya, gitu. Oke, saya exit dulu. Oke. Nah, karena saya di sini menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya, jadi saya akan buka Visual Studio Code-nya melalui command prompt ini dengan cara mengetikkan kode spasi titik gitu ya. Nah, otomatis di sini Visual Studio Code-nya akan terbuka. Oke, nah di sini tampilan dari Visual Studio Code-nya gitu ya. Kita bisa membuat file baru atau program pertama kita. Oke, di sini saya ketik filenya latihan 1 titik. Nah, ingat ya teman-teman, extension dari file Python ini yaitu .py gitu ya. Jadi kita harus ketik .py gitu. Nah, kita balik lagi ke slide-nya gitu ya. Nah, jadi setiap pernyataan biasanya ditulis dalam baris tunggal gitu. Jadi pernyataan atau statement itu kita tulisnya dalam satu baris tunggal gitu ya. Contoh misalkan tadi kita mau menampilkan hello gitu ya. Kita bisa menggunakan print. Nah, kalau string kita bisa menggunakan kutip gitu ya. Lalu Python gitu. Nah, ini merupakan statement ya. Statement kita dalam bahasa Python. Nah, satu statement itu biasanya ditulis dalam satu baris tunggal. Ya, jadi kalau misalkan kita ketik lagi print, lalu, sorry, eh, selamat datang di pemrograman Python, gitu ya. Nah, berarti ini ada dua statement teman-teman ya. Statement pertama ini kita akan menampilkan string yang isinya hello world ya ke monitor. Ini setelah saya typo terus Python ya. Dan yang kedua kita akan menampilkan string yang bertuliskan selamat datang di pemrograman Python gitu ya. Nah, ini jadi kita anggapnya ini ada dua statement gitu ya. Nah, jadi satu pernyataan itu biasanya ditulis dalam satu baris tunggal gitu. Oke. Jadi kalau misalkan tadi kalau
statementnya panjang banget gitu ya, sampai ke sana, sampai mentok gitu. Nah, kita layarnya nggak bisa tampilin semua. Kita mau ke bawahin gitu ya, biar biar kelihatan. Itu kita bisa menggunakan tanda slash ini ya teman-teman ya. Misalkan kayak gini. Hmm, titik 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 gitu ya. Slash gitu. Enter. Nah, oh ini slash lagi ya. Sambungan gitu ya. Titik titik titik. Slash gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini akan walaupun di sini ada berapa? Tiga baris ya. Satu, dua, tiga. Ini dianggapnya masih satu statement karena kita menggunakan tanda slash ini gitu ya. Jadi kalau misalkan statementnya panjang, kita mau enter ke bawah, kita harus menggunakan tanda slash ini gitu. Nah, di sini ada empat baris, eh, empat baris eh, code gitu ya. Tapi dianggapnya ini ada dua statement, teman-teman ya. Statement yang pertama ini, statement yang kedua adalah ini. Gitu. Ini walaupun panjang, tapi dianggapnya satu statement karena kita menggunakan tanda slash ini. Gitu. Itu maksudnya, teman-teman ya. Nah, lalu eh, Python ini juga case sensitif gitu ya. Artinya kalau misalkan kita membuat variabel, misalkan ini angka satu gitu ya, sama dengan satu gitu. Dengan angka satu gitu ya. Nah, ini dianggapnya beda teman-teman. Walaupun di sini ada angka satu gitu ya, nilainya sama satu, dan di sini juga angka satu, tapi A-nya di sini kapital. Ini dianggapnya dua variabel yang berbeda. Nah, variabel itu apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Untuk kali ini teman-teman simak aja dulu gitu. Di sini saya hanya apa namanya menjelaskan bahwa si Python itu bersifat case sensitive gitu ya. Jadi kalau misalkan saya save gitu ya, terus saya running, nah teman-teman bisa klik tanda run Python filenya ini. Namun kalau di Visual Studio Code, kalau teman-teman belum install Python-nya, teman-teman harus diinstal apa plugin Python-nya di Visual Studio Code harus diinstal dulu ya. Di sini ada extension. Nah, teman-teman bisa ketik Python. Python. Nah, ini ya, teman-teman harus install dulu ya Python buggernya ya sama ini Python language supportnya harus untuk extensionnya harus diinstal dulu ya supaya bisa di running langsung di Xcode-nya gitu. Nah, kalau sudah kita tinggal klik run gitu ya. Nah, di sini akan ada keluar tampilannya nih. Hello Python ya. Dan selamat datang di pemrograman Python sambungan gitu ya. Jadi dianggapnya satu statement yang ini nih. Gitu. Oke, teman-teman, gampang kan? Itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada bagaimana cara kita menulis komentar dalam satu baris gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, ini saya kasih tanda pagar ya. Nah, kalau tadi kan kita kalau saya nggak kasih tanda pagar ini Hello Python-nya akan keluar ya. Gimana kalau misalkan di Hello Python ini kita kasih tanda pagar. Nah, lihat teman-teman bisa lihat di sini tulisannya menjadi hijau artinya ini dianggapnya menjadi kalau di Visual Studio Code ya ini dianggapnya menjadi komen gitu. Saya coba clear dulu. Saya save, saya running lagi. Nah, di sini akan tampil hanya selamat datang di pemrograman Python. Hello Python-nya itu tidak tampil. Kenapa? Karena si Python ini menganggapnya bahwa ini adalah komentar, jadi tidak perlu dieksekusi gitu ya. Dia menganggapnya, oh ini hanya informasi saja, saya nggak perlu eksekusi. Gitu. Nah, ini kita anggap sebagai komen. Jadi kalau kita kasih tanda pagar di situ, ini Python menganggapnya ini adalah sebuah komen. Gitu ya. Nah, eh, kalau misalkan kita mau beberapa baris, nah kita bisa menggunakan tanda kutip ini ya. Coba tanda kutip.
Ya, saya refresh dulu. Nah, dia kosong nih, nggak ada output yang keluar. Kenapa? Karena dianggapnya semua sintak di sini atau statement di sini ini hanya informasi saja gitu ya, atau komen saja gitu ya. Jadi tidak tidak ada yang ditampilkan di layar gitu ya. Nah, ini kalau kita membuat komen untuk beberapa baris atau multiple line gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan teks, kita bisa menggunakan tanda petik gitu ya. Lalu kalau kita mau menampilkan angka ya, untuk mencetak angka di monitor itu kita tidak perlu menggunakan tanda kutip gitu ya. Ini saya coba hapus dulu, nonaktif, aktifkan kembali. Nah, misalkan ini saya juga hapus ya. Print angka 1 misalkan ya. Nah, kalau saya running lagi, saya save, ini saya refresh dulu. Nah, lihat di sini akan tampil angka 1 gitu ya. Nah, beda dengan string, kalau kita mau menampilkan string di monitor itu kita perlu tanda kutip. Ini ya, tanda kutip. Tapi kalau dia angka, kita langsung ketik aja angkanya. Gitu, tanpa perlu menyisipkan tanda kutip di printnya gitu ya. Oke, itu bagaimana cara menampilkan angka. Nah, kalau kita mau ingin menampilkan variabel, kita langsung sebut saja variabelnya gitu ya. Misalkan tadi, oh, oke, saya punya variabel nama, misalkan one gitu ya. Lalu kita ingin menampilkan variabelnya, oh sorry, ini karena string, saya harus kasih tanda kutip dulu. Kita langsung print, nah, gitu ya. Ini ada spasinya, error. Jadi kalau saya refresh dulu, saya klik run lagi, nah maka akan tampil ovan ya. Jadi saya hanya memanggil variabelnya saja gitu ya. Nah, variabel ini nilainya adalah ovan, maka akan tampil ovan di sini. Gitu. Nah, itu cara menampilkan eh, variabel di layar ya. Lalu, bagaimana cara menggabungkan teks dan variabel gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan koma gitu ya. Nah, misalkan di sini ada Andi gitu ya, sama variabel umur gitu ya. Hmm, angka gitu ya. Angka 17 misalkan. Nah, ini maksudnya ini ya apa? Menggabungkan teks dan variabel. Artinya kita mau contohnya di sini kita menggabungkan eh, variabel dengan beberapa teks gitu ya. Kita bisa tampilkan di sini halo. Kita kasih kutip halo. Nah, ini teksnya. Tuh, nama kan variabel ya, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan koma. Koma gitu ya. Lalu kasih koma lagi gitu ya. Nomor kamu misalkan. Kamu adalah titik dua. Kita kasih koma lagi. Angka misalkan. Nah, di sini kita punya variabel nama yang bernilai ovan dan angka bernilai 17. Nah, kita akan menggabungkan teks dengan variabel ya. Ini teksnya, kita ingin menampilkan hello, lalu kita mau menggabungkan variabel nama, lalu kita menggabungkan lagi dengan teks ya, dengan nilai nomor kamu adalah dan angka adalah variabel. Jadi kita mau menggabungkan dalam satu function print gitu ya. Kita bisa menggunakan koma. Kalau saya refresh, saya run lagi. Oke, nah jadi akan keluar ya. Halo Ovan, nomor kamu adalah 17 gitu. Halo variabel nama nilainya apa? Ovan. Maka di sini akan halo Ovan gitu ya. Lalu nomor kamu adalah angka.
angka nilainya adalah 17. Jadi nomor kamu adalah 17. Nah, itu cara kita kalau mau menampilkan eh, variabel dengan menggabungkan teks ya, atau teks kita menggabungkan dengan variabel gitu. Kita bisa menggunakan koma gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan eh dengan format string interpolasi gitu ya, atau f-string gitu ya. Nah, tapi f-string ini mulai dikenalkan di versi Python 3.6 gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan Python versi 3.6 ke bawah gitu ya, f-string ini eh, tidak tidak berfungsi gitu ya. Contohnya kayak gimana gitu ya. Jadi contoh kayak gini, kita print gitu ya, f gitu ya. Nah, f tanda kutip ininya gitu ya. Eh, kita copy aja ya yang ini. Hello. Nah, jadi kita pakai format f string ya. Tapi kalau tadi di koma itu kita tidak menggunakan tanda kurung kurawal gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan string interpolasi itu variabelnya kita gunakan tanda kurung kurawal gitu. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus kutipnya langsung di ujungnya ya, teman-teman gitu. Oke. Nah, karena variabelnya ini adalah nama, kita perlu buka kurung dan tutup kurung di nama, lalu di angkanya juga ya. Gitu. Nah, jadi kita bisa menggabungkan variabel dengan teks menggunakan f-string ya, gitu. Gitu. Jadi ini variabelnya nih. Kalau di atas kita menggunakan tanda koma, kalau yang di bawah ini kita menggunakan string interpolasi gitu ya. Nah, kalau kita save, kita refresh lagi, nah, maka tampilnya tetap sama ya, gitu. Jadi ini cara kedua. Yang pertama kita bisa menggunakan koma untuk menggabungkan teks dan variabel. Nah, cara yang kedua kita menggunakan eh, string interpolasi ya, menggunakan f ya, tanda kutip stringnya apa, tapi variabelnya jangan lupa dimasukkan ke dalam kurung kurawal. Oke, lanjut. Nah, kita bisa menggunakan titik format ya untuk menggabungkan teks dan variabel juga gitu ya. Namun ini untuk versi 3 ya gitu ya. Kalau versi 2 ini tidak bisa gitu ya. Nah, contohnya kita bisa menggunakan ini kita print lagi, print, sorry, kurung, kutip gitu ya. Lalu ketik di sini halo, buka kurung kurawal, lalu koma nomor Anda adalah gitu ya. Kamu adalah nilainya besar ya. Nomor Anda adalah gitu ya. Nah, lalu titik format, buka kurung tutup kurung, nama variabelnya apa? Ya, nanti eh, nilai-nilai dari yang variabel nama dan angka ini akan ditampilkan di dalam tanda kurung dan buka kurung tutup kurung kurawal ini gitu ya. Gitu. Tapi ini posisinya harus berurutan ya. Jadi kalau misalkan nama di sini maka nilai nama akan diisi di sini. Angka akan diisi di sini gitu. Tapi kalau misalkan angkanya dulu di sini, nah maka nanti halo angka nanti nilai di sini nih, balik nantinya. Jadi pastikan harus sesuai gitu ya. Sesuai yang kita tentukan gitu. Nah, kalau misalkan kita running lagi, nah hasilnya tetap sama gitu. Nah, ini kita sudah belajar 3 cara menggabungkan teks dan variabel lalu kita menampilkannya di layar ya. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan koma, menggunakan format string interpolasi yaitu dengan F gitu ya. Lalu juga kita menggunakan titik format gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa menampilkan hasil perhitungan gitu ya.
menampilkan hasil perhitungan dari hasil operasi matematika. Langsung misalkan print 1 ditambah 2 gitu. Nah, maka hasilnya nanti kan 3 gitu. Jadi kita bisa langsung menampilkannya ya. Gitu. Kita juga bisa naruh dulu di variabel gitu ya. Lalu ditampilkan menggunakan print bisa gitu. Oke, lanjut. Nah, kita juga bisa menampilkan beberapa baris ya dengan menggunakan new line ya untuk membuat baris baru di dalam string. Oke, kita coba di sini print. Misalkan kutip ya, di atas adalah contoh-contoh dasar pemrograman Python misalkan ya. Nah, defaultnya teman-teman, kalau kita menggunakan print, itu dia menampilkannya hanya dalam satu baris gitu ya. Tapi kalau kita running gitu ya, kita refresh dulu. Print itu hanya menampilkan dalam satu baris. Nah, ya, di atas adalah contoh dasar-dasar pemrograman Python gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau supaya outputnya ini, misalkan di atas adalah contoh-contoh, lalu si dasar pemrograman Python ini akan kita taruh di bawah gitu. Nah, kalau kita lihat di slide-nya, kita bisa menggunakan new line ini ya, slice n gitu ya. Contoh, misalkan di sini kita mau uh, slice n gitu ya, supaya dasar pemrogramannya ini nanti di bawah gitu. Coba kalau kita refresh lagi. Nah, lihat teman-teman di sini. Di atas adalah contoh-contoh. Dasar pemrogramannya itu ada di bawah ini, di atasnya gitu ya, contoh. Nah, walaupun dia satu statement gitu ya, dalam satu function print, dia akan menampilkan dasar pemrograman ini di bawahnya kalimat ini. Gitu. Tapi kalau kita tidak menggunakan slice n ini, maka dia tampilnya dalam satu baris gitu. Ya, atau istilahnya enter ya kalau kita mau di dalam Word gitu ya, atau garis baru gitu. Nah, kita bisa menggunakan slice n. Oke, lanjut lagi. Oke, nah selain itu juga kita bisa menggunakan eh, tanpa apa teks tanpa baris baru gitu ya, kita menggunakan n gitu ya, n di ujungnya ini misalkan gini. Misalkan print ini tanda baca misalnya kita ikut ini print ya contoh ini tanda. Oh ini saya hapus saja baris baris kedua ini baris ketiga ya. Nah, jadi kalau misalkan kita taruh n di sini ya, koma n. Nah, defaultnya kalau kita membuat print gitu ya, misalkan di sini ada dua print gitu ya. Ini saya hapus dulu deh, biar ada contohnya. Misalkan di sini kita print baris ke satu harusnya. Sudah satu gitu. Nah, kalau kita refresh dulu, lihat teman-teman di sini. Ini baris ke satu, baris kedua. Defaultnya Python itu akan membuat garis baru ya. Kalau kita menggunakan dua print gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan si baris kedua ini nggak mau enter gitu ya, tetap dalam satu baris outputnya gitu. Walaupun dia dalam dua print, tapi outputnya dalam tetap satu baris gitu. Nah, kita tadi bisa menggunakan n gitu ya. Nah, kalau kita save, kita clear dulu, kita running lagi. Nah, teman-teman lihat di sini. Dia akan
satu baris outputnya, walaupun kita menggunakan 2 print, tapi outputnya tetap satu baris gitu. Jadi perlu saya recall lagi, print defaultnya itu kalau dalam satu print itu akan membuat outputnya menjadi satu baris gitu ya. Jadi kalau ada 2 print dia akan membuat 2 baris output gitu. Tapi kalau misalkan kita mau mau outputnya dalam satu baris aja nih gitu. Nah, kita bisa menggunakan N gitu. Ya, N tanda kutip lalu kita running. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Oke, teman-teman. Ini adalah program pertama kita ya. Jadi ini masih dasarnya sekali gitu ya. Jadi pastikan teman-teman tetap semangat karena kita belum mulai lebih jauh gitu ya. Jadi jangan dulu pusing, ikuti saja gitu ya. Jadi kalau teman-teman bila saya kecepatan atau apa boleh di-pause dulu, balik lagi ke menit sebelumnya, dipahami lagi, dicoba lagi gitu ya. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi tentang dasar-dasar pemrograman Python gitu ya. Di video ini baru kita permulaan saja dulu ya. Jadi ada aturan-aturan yang teman-teman harus ketahui sebelum kita lanjut lebih dalam belajar Python gitu. Jadi teman-teman pastikan dipraktekkan ya terus supaya lancar codingnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan balas pertanyaannya. Oke, terima kasih, tetap semangat. Salam.